batuan metamorf. Baik, dari ketiga batuan ini sumber awalnya berasal dari magma. Ya, sumber awalnya berasal dari magma. Nah, batuan pertama kali magma ini kalau keluar ke permukaan bumi melalui aktivitas gunung api, ini namanya disebut batuan beku vulkanik, batuan beku vulkanik. Ya, kalau batuan beku yang tidak sampai ke permukaan bumi atau hanya terendapkan di dalam bumi, ini yang berdasarkan dari aktivitas aliran magma atau lava, namanya juga batuan beku tetapi yang plutonik. Ya, plutonik. Bedanya apa? Bedanya nanti ada di yang pasti adalah warna batuannya, yang berikutnya ada komposisi mineralnya. Ini bedanya untuk batuan beku yang plutonik dan vulkanik. Baik, berikutnya bagaimana terjadinya proses batuan sedimen. Jadi proses batuan sedimen ini terjadi karena melalui proses penguapan, baik itu dalam batuan beku maupun batuan metamorf yang terangkat ke udara melalui pengangkutan atau transportasi dan mengalami deposit atau timbunan. Maksudnya adalah yang batuan beku, kita ilustrasikan batuan beku yang berasal dari sungai, terutama yang sungai gunung berapi. Dia mengalami pengangkutan atau transportasi, perpindahan melalui sedimentasi. Sedimentasi itu artinya melalui proses pengendapan. Jadi proses pengendapan dari proses sedimentasi. Nah, ini adalah baru satu batu misalnya. Bagaimana dengan batu beku yang lain? Nah, maksudnya bagaimana dengan proses penguburan dan proses pembentukan batuan? Baik, ada batuan beku yang lain yang mengalami transportasi dan mengalami penimbunan dan terjadi sedimentasi. Ya, batuan sedimen ini identiknya seperti ini. Jadi seperti kue lapis. Hampir sama seperti ini. Batuan sedimen selalu identik seperti kue lapis gitu ya. Mungkin ada nanti di materi yang sudah saya berikan waktu itu tentang petrologi, kan juga dibahas, nanti di geologi dasar juga akan dibahas bagaimana proses terbentuknya batuan. Nah, dari batuan sedimen ini menjadi batuan metamorf. Jadi batuan metamorf ini berasal dari batuan beku, baik yang plutonik dan vulkanik, dan batuan sedimen yang mengalami panas dan tekanan. Jadi batuan metamorf. Apa contohnya yang bisa kalian batuan metamorf? Batuan metamorf ini bisa kalian lihat di karang-karang di laut. Yang kalau kalian pinggir jalan sering ke laut, baik, batuan metamorf ini contohnya adalah batu karang, tapi banyak jenisnya, yang banyak macam lainnya. Tapi yang gampang dilihat adalah batu karang. Sedangkan batuan beku itu karena terjadi akibat aktivitas gunung vulkanik, maka di dekat gunung api, terutama yang sungai itu merupakan hasil dari produk dari batuan beku vulkanik, itu adalah contohnya. Nah, bagaimana dengan yang batuan sedimen? Batuan sedimen contohnya kalau kalian lihat di pinggir sungai itu kan ada batu kayak pasir gitu ya. Nah, itu adalah produk dari batuan sedimen dan juga lempung.
Lempung itu juga merupakan jenis dari batuan sedimen. Nah, bagaimana kita membedakan ketiga batuan beku ini? Nanti ada caranya. Saya mengajarkan secara singkat saja caranya. Tetapi nanti juga akan di semester 2 ada praktikumnya kalian tentang petrologi, bagaimana membedakan atau mendistribusikan, oh ini batuan beku, batuan sedimen, atau batuan metamorf, atau batuan beku ini jenisnya apa saja. Baik, ini adalah definisinya dari batuan beku, yaitu jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras. Ya, mendingin dan mengeras dengan atau tanpa proses kristalisasi, baik di bawah permukaan sebagai batuan intrusif maupun di atas permukaan sebagai batuan ekstrusif. Nah, kalau intrusif atau plutonik ini ada magma, ini ada di permukaan. Magma ini hanya sampai sini saja, jadi tidak sampai ke permukaan. Makanya disebut batuan intrusif. Nah, kalau yang ekstrusif, proses terbentuknya batu-batu ini berada di luar permukaan. Di bawah permukaan ini batuan ini tetap terbentuk, tapi tidak bisa kita lihat di permukaan. Jadi seperti itu. Baik, ini adalah deret reaksi Bowen. Apa sih deret reaksi Bowen ini? Deret reaksi Bowen ini sebagai kunci kita sebagai komposisi mineralnya dalam batuan beku. Ya, jadi komposisi mineralnya apa? Ada olivin, peroksin, amfibol, biotit. Nah, kalau banyak olivinnya, ini komposisi mineralnya. Komposisi mineral dari batuan beku. Pak, bentuknya seperti apa? Mungkin bisa kalian, nanti petrologi akan diberikan contohnya, olivin itu mineralnya seperti apa. Jadi kita berbicara mineral, berbicaranya seperti ukuran yang titik ini ya, titik ini. Ukurannya seperti itu, mungkin lebih kecil, ada yang lebih kecil. Nah, berikutnya dalam pembagian batuan beku, ada pembagian yang mafic, intermediate, dan basic. Mafic ini merupakan kandungan komposisi silikanya. Jadi berapa banyak komponen silikanya, ini merupakan batuan beku masuknya yang apa. Jadi mafic, intermediate, basic. Apa pengaruhnya? Nanti pengaruhnya kepada warna. Kalau yang mafic ini warnanya cenderung ke arah gelap. Karena warna silika ini adalah warna putih. Jadi putih seperti putih susu, cuma ukurannya kecil-kecil. Nah, nanti ada contohnya. Saya hanya perlihatkan batuannya pada gambar. Kalau biasanya kita di kelas, saya selalu membawa jenis-jenis batuannya biar kalian bisa memahaminya. Ya, ini adalah komposisi mineralnya yang saya bilang. Komposisi mineralnya yang sangat gelap, yang gelap ini yang banyak putihnya. Nah, itulah tadi yang membedakan batuan beku tersebut masuk ke area bagian mafic, intermediate, dan basic. Berikutnya adalah mana yang plutonik sama vulkanik. Ya, bedanya kalau kalian perhatikan ini sangat halus, gelap tapi halus, sedangkan ini adalah kasar kalau kalian perhatikan baik-baik. Tapi kalau kalian pegang bisa menentukan, oh benar, yang ini adalah halus, yang ini kasar. Ada jenis batuannya, bisa kalian rasakan, jadi bisa tahu kalau yang halus itu apa, kalau yang kasar itu seperti apa. Nanti akan dibahas di petrologi. Saya hanya singkat saja, jangan diambil pusing saja. Yang penting kalian tahu bahwa batuan yang dikenal secara geologi ada 3, batuan beku, sedimen, dan metamorf. Bagaimana proses terbentuknya minimal kan sudah tahu seperti itu. Baik, berikutnya adalah batuan sedimen. Batuan sedimen, batuan yang terbentuk dari akumulasi material hasil perombakan batuan yang sudah ada sebelumnya atau hasil aktivitas kimia yang dihidupkan lapis demi lapis pada permukaan bumi yang kemudian mengalami pembatuan. Maksudnya bagaimana yang lapis demi lapis? Ya, kalau kalian perhatikan kue lapis, jadi posisi pertama terlebih dahulu selesai, misalnya warna, baru yang lapis kedua. Nah, pertanyaannya, apakah antara satu dan kedua ini sama jenis lapisan batuan sedimennya? Misalnya batu pasir atau batu lempung, ini jelas berbeda, gitu ya. Jelas berbeda. Kita berbicara geologi atau berbicara umur batuan, kita berbicara jutaan tahun. Jadi antara yang 1, 2, bahkan saya tambahkan lagi ketiga. Saya tambahkan ketiga,
Ini juga jenis batuan yang berbeda. Jadi tidak mungkin dalam 3 lapisan semuanya 3 jenis batuan yang sama. Kalau batuan sama betul batuan sedimen. Tapi jenisnya apa? Ini berbeda. Nah, baik. Jenisnya dari batuan sedimen itu apa? Mungkin kita bisa mendiskusikan. Saya gampangnya sebenarnya banyak berbagai cara untuk mendeskripsikan dari batuan sedimen. Ya, ada bentuk, ukuran, kemas, dan sortasi. Tapi kita fokus di ukuran saja terlebih dulu. Untuk saat ini di ukuran saja. Ya, untuk diskusi batuannya saat ini berdasarkan ukuran saja. Saya belum sampai ke bentuk, kemas, atau sortasi. Baik, untuk ukurannya, kita berdasarkan skala ukuran butir atau skala Wentworth. Nah, jadi di sini ada, makanya saya bilang bongkah, berangkal, sakal, pasir sangat kasar, pasir sedang, halus, sangat halus, lanau, dan lempung. Di sini ada ukuran butirnya. Nah, pertanyaannya, Pak, bagaimana bisa kita menentukan bagaimana pasir kasar, sedang, dan halus? Biasanya, kalau di geologi itu ada namanya komparator. Ya, selain ada ukuran, ada jenis-jenis ukuran butirnya. Atau ukuran butirnya seperti apa ukurannya. Jadi selain dengan angka, dengan contoh sampelnya, namanya komparator. Nah, kalau misalnya tidak ada, Pak, misalnya ada Arci Haidar Tama sama Hasna gitu ya, ada menemu batuan, dia menunjukkan ini adalah batu pasir sangat kasar untuk Arci dan batu pasir kasar untuk Hasna. Apakah itu diperbolehkan? Boleh. Selama itu jaraknya tidak jauh. Misalnya tadi Arci adalah pasir sangat kasar, Hasna itu adalah lanau. Nah, ini yang tidak boleh. Tetapi kalau misalnya selisihnya sedikit, misalnya sangat kasar, kerikil atau pasir sangat kasar itu boleh. Mengapa demikian? Itu uniknya adalah interpretasi di geologi. Interpretasi geologi selama itu masih nyambung atau tidak bertolak belakang, itu masih dibenarkan. Gitu ya. Nah, berikutnya uniknya interpretasi geologi. Oke, uniknya interpretasi geologi, mungkin dari Latif, Justisio, dan Rahyan Amiaji memiliki interpretasi warna yang berbeda, tetapi tujuannya sama. Misalnya hijau putih-putihan, terus hijau muda, terus ada keputih-putihan hijau. Apakah itu bermasalah? Nggak bermasalah. Selama itu masih satu kesimpulan. Kecuali berbeda halnya kalau ini tahu hijau disebut dengan merah, nah itu kan salah. Jadi jangan sampai yang bertolak belakang. Kalau masih satu kita masih maklumi sama, itu adalah masih dibenarkan. Karena saya pernah berdebat saja masalah warna, apakah hitam keabu-abuan atau abu hitam-hitaman. Ya, itu debat dan saya nggak bisa dibilang benar, ya bilang benar juga, dibilang salah. Sudut pandangnya memang salah. Karena prinsip kita antara Latif dan Justisio memiliki pandangan mana itu kan berbeda-beda. Yang penting masih dalam satu satuan. Cuma kalau bedanya putih keabu-abuan, maksudnya hitam keabu-abuan, berarti udah warna hitam mengarah ke abu. Tapi kalau abu hitam-hitaman, yang dari awal dari abu jadi ke arah gelap. Jadi gelap beneran gitu. Jadi jangan masalah untuk deskripsi dalam interpretasi geologi, selama tidak bertolak belakang dan masih nyambung, itu tidak masalah. Yaitu untuk mengetahui skala ukuran butir. Jadi jenis batuan. Dia ada batu pasir kasar, ini batu pasir tapi ukurannya kasar. Betul, batu pasir kasar, batu pasir sedang. Nah, bagaimana dengan lanau sama lempung? Kalau berbagai lanau dan lempung ini kan ukuran butirnya sangat kecil sekali nih. Kalau kalian tidak membawa komparator yang saya jelaskan tadi, bagaimana menjelaskannya? Ambil secuil, batuan. Biasanya kalau lanau sama lempung kan lembek gitu ya. Lanau itu seperti apa? Kalau ambil secuil, kasihkan air atau kalian taruh di tangan,
kalian hancurkan secara pelan-pelan dengan kasih air pelan-pelan. Kalau masih ada sisa ukuran butirnya, berarti adalah lanau. Sedikit sekali, tapi kalau sangat banyak lagi termasuk pasti sangat halus. Sedangkan kalau kalian kasih air sedikit demi sedikit, kalian hancurkan, itu habis, tidak ada ukuran butirnya, itu lempung. Atau kalau mau cara joroknya, kalian jilat batuan itu, kalau masih dijilat di lidah terasa ada kasarnya berarti lanau, kalau lembut itu berarti lempung. Secara joroknya. Karena saya pernah benar-benar diajarkan seperti itu waktu di lapangan. Karena kalau kita pakai air itu kadang-kadang cepat habis gitu ya, nggak kerasa gitu kan. Tapi coba dijilat, ada bedanya kalau dijilat seperti antara lanau sama lempung. Berikutnya adalah batuan metamorf. Batuan metamorf itu adalah batuan hasil transformasi dari batuan yang telah ada, yang sebelumnya oleh suatu proses yang disebut metamorfisme. Proses metamorfisme ini sendiri adalah proses perubahan mineral, tekstur, atau struktur batuan dalam keadaan padat akibat adanya perubahan tekanan dan suhu yang tinggi. Jadi akibat adanya perubahan jenis batuannya. Nah, nanti banyak sekali macamnya. Contohnya kalau tidak salah adalah marmer. Saya agak lupa kalau contohnya metamorf itu. Salah satu contohnya adalah batuan metamorf. Marmer. Marmer itu kalau tidak salah berasal dari batuan sedimen. Karena adanya suhu dan tekanan yang tinggi, maka dia menjadi batuan marmer. Itu kalau tidak salah satu contohnya itu. Baik, itu sekilas di mata kuliah petrologi. Nanti kalian dibahas di petrologi ya. Mungkin di geologi struktur juga sudah ada. Mungkin masih lama kalau geologi struktur juga sekilas saja. Kalau geologi struktur kan mulai dari pembentukan bumi ya, teori pembentukan Big Bang dan sebagainya macamnya. Ini jelas di mata kuliah petrologi. Baik, ini yang juga harus diperhatikan bagaimana kita mengetahui umur batuan, geokronologi. Jadi geokronologi itu merupakan ilmu untuk menentukan umur batuan, fosil, dan sedimen dalam suatu tingkat ketidakpastian tertentu yang melekat dalam metode yang digunakan. Berbicara umur geologi, kita berbicara jutaan tahun. Ya, berbicara jutaan tahun. Nah, berbagai macam metode penentuan umur digunakan oleh ahli. Kalau tidak salah tidak ada di materi yang saya berikan. Jadi kita bisa mengetahui umur batuan berdasarkan dari bentuk sedimennya atau dari batuannya atau fosilnya. Salah satu contoh, salah satu ahli geologi untuk menentukan metode umur batuan yang paling gampang adalah prinsip superposisi oleh Nicholas Steno tahun 1638 sampai 1686. Dia menerangkan bahwa dalam suatu urutan batuan sedimen yang belum terganggu, batuan yang paling tua didapatkan diendapkan paling bawah, sedangkan batuan yang paling mudah diendapkan paling atas. Kalau saya berkata tadi kue lapis ya, kue lapis ini ya. Jadi yang paling tua yang A, B, C, dan D. Tapi ingat kuncinya satu hal lagi, selama batuan sedimen itu belum terganggu. Belum terganggu, ini kuncinya. Maksudnya apa Pak? Batuan sedimen terganggu, nanti akan ada namanya intrusi, nanti saya akan jelaskan juga. Dan kedua adalah struktur. Nah, inilah gangguan-gangguan yang menyebabkan mempengaruhi umur batuan. Ya. Jadi kalau ini batuan yang selama belum ada terganggu, jadi masih normal seperti kue lapis itu, batuan yang paling tua diendapkan paling bawah, sedangkan batuan yang paling mudah diendapkan paling atas. Ya, selama belum ada gangguan dari batuan sedimen tersebut. Ingat kuncinya, belum ada urutan batuan sedimen yang belum terganggu atau belum ada gangguan. Ingat kuncinya di situ untuk prinsip superposisi. Baik, berikutnya menurut masih Steno juga,
merupakan prinsip original horizontality. Ini dalam proses sedimentasi, sedimen ditetapkan sebagai lapisan horizontal. Sama seperti saya ilustrasikan bahwa proses sedimentasi kita ditetapkan secara lapisan horizontal. Contohnya tadi adalah kue lapis kalau yang dalam bungkusan plastik gitu ya. Nah, jadi menurut Steno lagi, proses sedimentasi, sedimen ditetapkan sebagai lapisan horizontal. Jadi kita berpikir bahwa sedimen itu berbentuk horizontal. Nah, berikutnya masih lanjut lagi, masih menurut Steno, kalau tadi bicara horizontal, tetapi Steno ini juga mengemukakan bahwa ada prinsip lateral continuity. Apa itu? Yaitu sedimen melampat secara horizontal ke segala arah hingga menipis dan berakhir di tepi cekungan pengendapan. Artinya apa? Kalau ada cekungan seperti ini, ya sudah terendapkan horizontal, otomatis ujung-ujungnya mengikuti tempat atau wadah yang sudah diperoleh. Gitu. Jadi mengikuti wadahnya. Makanya pada saat ujung wadahnya seperti cekungan ini, kalau kita bahas cekungan, sudutnya semakin menipis di ujungnya. Jadi seperti itu untuk prinsip lateral continuity untuk menurut Steno. Hanya pengenalan saja. Tenang saja, nanti akan dibahas di geologi struktur. Geologi struktur. Ya. Nah, baik, ini ada prinsip cross cutting relationship. Coba Elvin Zahra. Kalau superposisi tadi apa? Prinsip superposisi. Elvin Zahra. Prinsip superposisi. Nggak apa-apa, sebut aja ya. Baik, Surya Mahardika, prinsip superposisi tadi apa? Selama batunya belum terganggu, batuan yang paling tua itu ada di bawah, Pak. Dilengkapi dong yang atas yang paling? Yang atas yang muda gitu. Nah ya, lengkap ya. Baik, ini menurut James Hutton ada prinsip cross cutting. Intrusi batuan beku atau patahan harus lebih mudah daripada batuan yang diintrusi atau yang terpatahkan. Nah, kalau tadi kita masih normal seperti ini, yang bawah adalah yang paling tua. Tapi kalau ada yang menerobos seperti ini, atau gini aja nih. Nah, kalau ada yang menerobos ini, yang saya arsi inilah yang paling muda. Ini tetap satu, ini paling tua A, B, C, dan D. Bagaimana kalau dengan struktur? Maaf, baik, mengapa bisa demikian? Karena sebelumnya kita tahu kalau tadi maksudnya adalah magma itu ada di bawah, ya. Intrusi itu adalah aliran lava yang keluar mau menerobos ke permukaan bumi. Jadi seperti menerobos ini. Jadi berasal dari magma. Ini termasuk aliran lava. Aliran lava itu adalah intrusi atau batuan beku yang tidak sampai, atau batuan beku plutonik lah. Gampangnya gitu, intrusi itu apa? Ini batuan beku plutonik. Jadi yang batuan beku ini, nah yang inilah yang paling mudah. Nah, bagaimana kalau adanya patahan? Nah, ini mari kita diskusi bersama-sama. Kalau berbicara patahan, kita berbicara patahan tidak bisa sekali ini saja ya. Saya hanya bisa menjelaskan bahwa yang paling mudah adalah yang A. Ini yang paling mudah, paling tua. 1, 2, 3 karena ini sama. Ini 4, ini 5, 6. Ini ada ini 7, strukturnya ini 7. Dan ini terakhir 8. Ya. Pak, bagaimana caranya? Tenang, nanti ada di mata kuliah geologi struktur. Saya bilang, ini geologi struktur. Pak, kok susah? Iya, saya aja sampai ngulang 2 kali. Saya yang pertama C, yang kedua baru dapat B. Nah, A itu susah sekali.
Tenang, memang susah kalau kita berbicara umur batuan kalau sudah adanya intrusi batuan beku dan adanya struktur. Baik, berikutnya dah kalau kalian perhatikan lagi di sini ada lambang aneh nih. Nah, harusnya kan kalau lapisan ini kan lurus gitu ya, tetapi ini ada tahu ada seperti ini. Maksudnya apa? Itu adalah maksudnya adalah ketidakmenerusan. Dalam artian saya jadi ketidakmenerusan dalam artian awalnya adalah seperti ini ya. Ada lapisan 1, 2, 3, sini 4. Nah, oke, 4. Nah, ada lapisan seperti ini. Lapisan 4 ini hilang, bisa disebabkan misalnya ada banjir besar atau pengurukan misalnya seperti itu ya. Pengurukan lapisan 4 ini hilang. Nah, lapisan 4 hilang. Tahu-tahu ada proses lagi sedimentasi. Nah, kita tidak bisa mengatakan bahwa yang baru ini adalah lapisan keempat, tapi kita sebut lapisan kelima. Hanya saja ada lambang tambah ketidakmenerusan. Bagaimana tahunya? Kalau kita berbicara geologi, kita tidak bisa berbicara radiusnya meter. Kita sudah berbicara puluhan kilometer. Bagaimana caranya nanti di geologi struktur? Jadi kita mengetahui kemana sih arah lapisan ini. Jadi jangan kita menganggap bahwa lapisan sedimen itu tidak hanya lurus sebenarnya, tapi bisa turun seperti ini. Bagaimana kita tahu kemiringannya? Nanti ada namanya belajar namanya strike dan dip. Ya, ada strike dan ada dip. Nah, nanti akan dipelajari di geologi struktur dan juga bagaimana menggunakan atau menghitung strike dan dipnya. Biasanya sama kakak tingkat kalian sudah diajarkan ini, apalagi kalian kelas online. Kalian kelas online mau tidak mau harus kuasai strike dan dip. Megang kompas, bagaimana cara mengukurnya? Kompasnya beda ya, kompasnya menggunakan kompas geologi. Jadi kita bisa mengetahui ke arah sana. Baik. Ini berikutnya berdasarkan fosil. Ini sudah ke arah analisa geologi ya. Karena fosil yang ada di lapisan paling bawah lebih tua daripada fosil pada lapisan paling atas. Dalam artian sama seperti prinsip superposisi, cuma hanya adalah keberadaan fosilnya saja. Bagaimana kita fosil? Nah, ini biasanya sudah seorang analisis geologi. Cuma ini hanya saya sampaikan saja bagian untuk prinsip fosil menurut William Smith tahun 1769 sampai 1839. Baik. Tadi itu ada baru pengenalan di kuliah geologi struktur. Ini masih di kuliah geologi struktur juga tentang sesar, fault atau patahan. Tadi saya sudah menyinggung sedikit, ada sesar, ada patahan gitu ya. Nah, ini ada patahan, sesar atau fault itu sama istilahnya. Jadi ada tiga istilah sesar, fault atau patahan. Nah, apa itu? Merupakan zona rekahan pada batuan yang memperlihatkan pergeseran. Ya, pergeserannya apa? Pergeseran pada sesar bisa terjadi sepanjang garis lurus atau terputar. Kalau kita sudah berbicara terputar ini, kita sudah berbicara ke analisa geologi. Jadi sudah memiliki jam terbang untuk mengetahui bagaimana sesar itu terputar atau tidak. Tapi gampangnya saya mengajarkan bagaimana pergeseran sesar itu di sepanjang garis lurus saja. Ya, ada 3 jenis sesar. Yang pertama adalah sesar turun. Ya, sesar turun jika hanging wall relatif turun terhadap footwall yang diakibatkan oleh stres yang bersifat tension. Ya. Nah, Pak, yang pertanyaannya biasanya bertanya, Pak, hanging wall mana, footwall mana? Sekarang saya tanya balik. Menurut Haris Muhlisin, yang mana hanging wall, mana footwall, yang A atau B? Haris Muhlisin. Ya Pak, yang football yang A.
Yang hanging wall, yang hanging wall yang A, Pak. Yang football yang B. Soalnya yang hanging wall itu relatif turun Tuh. gitu. Oke. Ya, enggak. Saya belum membenarkan sampai sana. Saya tidak akan membenarkan. Intinya adalah footwall itu sebagai landasannya. Sebagai landasan dia bergerak, sedangkan hanging wall itulah yang menjadi pergerakannya. Ya. Kalau footwall itu sebagai landasannya, hanging wall itu sebagai yang bergeraknya. Ini adalah sesar turun. Yang mana Pak, A atau B? Nanti yang kalian inilah yang akan saya jelaskan menentukan hanging wall sama footwall. Jadi tidak berbicara, yang bergerak ini. Saya mempunyai cara tersendiri. Jadi tenang. Berikutnya, ada sesar naik ya. Tadi sesar turun, sekarang sesar naik. Yang mana jika hanging wall relatif naik terhadap footwall yang diakibatkan oleh stres yang bersifat kompresi. Nah, sekarang saya tanya nih, Arif Suryo, Hidakdo. Yang A itu mana? Yang A itu apa? Yang B itu apa? Bentar, Pak. Yang A hanging wall, yang B footwall, Pak. Ya, kalau menurut Aktian Gunawan? Menurut saya yang A juga hanging wall, yang B football. Kalau menurut Firdaus, bahas sidik? Maaf Pak, baru ini lagi tadi ke belakang. Oke. Aisyah Nur Fatim, Mah. Yang A hanging wall, yang B footwall. Oke. Baik, berikutnya adalah jenis sesar ketiga. Jenis sesar ketiga itu ini tidak berbicara hanging wall sama footwall ya. Berdasarkan pergerakan blok di depan bidang sesar yang diakibatkan oleh stres yang bersifat shear. Contohnya, saya akan berikan contoh untuk sesar geser. Kita tahu bahwa umumnya sungai itu kan bergerak lurus gitu ya, lurus gini ya. Nah, kalau ciri-ciri khasnya adalah bagaimana sungai yang awalnya lurus tiba-tiba berbelok. Nah, menurut ini adalah merupakan salah satu contoh dari sesar geser. Jadi perbelokan sungai yang tiba-tiba ini merupakan adalah salah satu contoh dari sesar geser. Bagaimana sesar naik dan sesar turun? Sesar naik dan turun itu salah satu contoh adalah adanya air terjun. Adanya air terjun itu belum tentu Pak itu sesar turun, belum tentu. Itu bisa sesar naik juga. Jadi adanya air terjun, nah itu salah satu contoh dari sesar naik dan sesar turun. Baik, untuk memperdalam, saya bilang untuk memahami lagi bagaimana sesar geser dan sesar turun, akan coba saya berikan sabar. Baik. Baik, ini ada 4 sesar gitu ya.
tolong carikan, deskripsikan mana sesar naik dan sesar turun. Hanya dua itu saja ya, sesar naik dan sesar turun. Terus mana footwall, mana hanging wall. Oke. Mungkin setelah 5 sampai 10 menit silakan kalian carikan informasinya. A, B, C, D ini adalah sesar naik atau sesar turun. Ya, silakan. Ada beberapa revisi. Ya kan sekitar 5 sampai 10 menit ya, nanti kita diskusi lagi A, B, C, atau D, mana football sama mana hanging wall. Enggak, itu mana chargernya? Habis baterainya.
Oke, Pak. Baik, ada yang ingin menjawab? Silakan raise hand saja. Silakan raise hand ya. Raise hand dulu baru jawab ya. Raise hand dulu, silakan jawab. Oke. 2 lagi. 1 lagi. Oke, siap. Coba sekarang Firdaus bahas titik A, Haris, B, Latif, C, Raza, D. Oke. A sesar apa, terus bintang itu apakah football hanging wall, gitu ya. Silakan Firdaus bahas titik. Pak izin menjawab yang bagian A tuh itu tuh termasuk namanya tuh sesar turun karena dilihat dari kemiringannya memiliki kemiringan yang sangat besar, yaitu dilihat dari apa ya posisinya Pak, ketimbang apa ya kan tadi ada ciri-cirinya tuh jika turun namanya tuh sudut kemiringannya tuh sangat besar. Kalau si sesarnya naik sudut kemiringannya tuh jadi relatif kecil Pak. Dilihat dari gambar yang Bapak gambar, saya melihat kemiringannya tuh sangat besar Pak. Berarti saya bisa menarik kesimpulan bahwa A itu adalah hanging wall Pak. Foot wall yang turun Pak. Oke, Haris Muhsin B. Izin jawab Pak, untuk yang B itu sesar turun. Nah itu hanging wall-nya yang nggak dibintang di atas patahan. Terus yang foot wall-nya yang ada bintangnya di bawah patahan. Baik. Berikutnya Latif, dia. Udah belum? Nah, izin menjawab Pak. Kalau menurut saya yang C itu sesar naik. Soalnya dia cenderung lebih, kalau menurut penjelasan Firdaus yang barusan Pak, dia cenderung lebih sudut kemiringannya tidak terlalu gap antara lempeng satu dan lempeng yang lainnya tidak terlalu besar, sehingga menyebabkan saya berkesimpulan bahwa ini merupakan sesar turun. Terus yang foot wall itu yang dibintangin, sama yang hanging wall itu yang nggak dibintangin Pak. Sesar naik Pak, sorry Pak. Baik, terima kasih. Baik. Berikutnya Raza Izudin. Kalau menurut saya ini sesar turun Pak. Yang football itu yang dibintangin, yang nggak dibintangin itu hanging wall. Kenapa sesar turun? Karena ini hanging wall-nya ke bawah daripada football-nya. Terima kasih Pak. Baik. Berikutnya Firdaus, Haris, Latif, dan Raza. Tunjuk lagi temannya. Nanti yang ditunjuk dari mereka berempat, satu saja di raise hand ya. Jadi masing-masing satu. Firdaus satu, Haris satu, Latif satu, Raza satu. Tunjuk saja, sebutkan. Mulai dari Firdaus dulu. Marjela. Sebutkan namanya. Marjela Pak. Oke, langsung silakan raise hand. Haris. Rian Pak. Oke, silakan raise hand. Latif. Faza Pak. Oke, silakan raise hand. Raza. Faza. Oh, Faza. Oke, silakan raise hand. Raza Izudin. Gilang Pak. Oke, Gilang silakan raise hand. Ya baik, yang sudah silakan hapus raise hand-nya. Baik, tenang aja. Kalian jauh tidak mungkin juga mau diomelin paling di grup PA gitu ya. Baik, satu lagi, Gilang. Oke, sekarang Marcella yang D, Rian C, Faza B, Gilang A. Nah, ya. Marcella D, Rian C, Faza B, Gilang A. Baik, sekarang dari Gilang dulu. Pak, ini kalau salah nggak apa-apa kan Pak? Nah, saya tadi udah bilang benar apa salah nggak? Kan masih diem aja saya. Saya belum bilang benar salah loh dari tadi loh ya. Iya Pak. Oke, silakan Gilang. Kalau menurut saya gambar yang A ini merupakan sesar turun ya, sama kayak Firdaus. Soalnya saya juga melihatnya gap antar lempengnya itu lumayan besar dan
yang termasuk foot wall itu yang dibintangin, Pak. Dan yang atas hanging wall. Oke, sebentar. Gap yang maksud kamu pikir itu apakah jarak antara yang ini ke sini? Iya. Iya, Pak. Oke. Iya. Oke, jadi saya paham nih maksudnya kalian seperti apa. Baik, makasih Gilang. Berikutnya Faza. Kalau misalnya yang B itu sesar naik karena hanging wall-nya yang dibintangin karena relatif naik. Oke, terima kasih. Rian. Menurut saya yang C itu juga sesar naik, Pak. Yang dibintangin itu football, yang tidak dibintangin itu hanging wall, Pak. Oke, berikutnya Marcella. Yang D tadi ya. Yang B, Pak. D, delta. Yang D menurut saya itu yang itu football dan yang satu hanging wall. Baik, sekarang Gilang sebutkan nama temannya. Sebutkan nama temannya satu saja, suruh resen. Yang sudah tadi nggak usah ya. Ya, Pak. Ya. Tadi Arif udah belum, Pak? Saya lupa malah. Tunjuk aja dulu. Nanti kalau sudah kan protes dia. Raihan, Pak Raihan. Ya, silakan resen. Silakan. Pak Zanur, silakan tunjuk temannya. Elvin, Pak. Oke, silakan langsung raise hand. Rian, sebutkan nama temannya. Rapid. Oke, Rafid, silakan raise hand. Mas Dela, silakan sebutkan nama temannya. Justisio, Pak. Siapa? Justisio. Oke, Justisio, silakan raise hand. Bagi yang sudah, matikan raise hand-nya. Tadi baik, baru ada dua. Dua lagi tadi siapa? Ayo dua lagi. Raihan, Pak. Tadi saya milih Raihan. Oh ya, yang ingat ya. Raihan, siapa lagi? Satu lagi, Pak. ayo. Hilang rapid tadi. Arif, coba Arif Suryo. Arif tadi mana ya? Silakan Arif, raise hand. Oke, sudah. Oke, sekarang saya masih nanya lagi nih. Istisio yang A, Elvin B, Rehan C, Arif B. Saya masih nanya ya. Sampai saat ini saya belum bilang ini jenis sesar apa, atau membenar atau menyalahkan pernyataan teman kalian. Oke, Istisio. A itu apa? Menurut saya A itu sesar naik, Pak. Karena dari contoh gambar yang saya buka di internet, itu sesar naik itu bentuknya kayak gini, Pak. Pokoknya kayak gitu. Oh ya, berdasarkan contoh internetnya. Oke, nggak masalah. Ya, footballnya yang cukup. bintang. Oke, football. Oke, Elvin Zahra yang B. Kalau menurut saya juga yang B itu naik, Pak. Saya juga lihat dari Google. Oke. Hanging wall-nya mana? Yang dibintangin itu hanging wall-nya. Oke, baik, terima kasih. Raihan Amiaji. Yang C. Kalau menurut saya itu yang C itu sesar naik, Pak. Karena hanging wall-nya relatif naik di atas. Jadi yang dibintangin itu football, yang tidak dibintangin itu hanging wall-nya. Oke, Arif Suryo. Menurut saya itu sesar naik, Pak. Karena kalau saya lihat di Google, football-nya itu yang garisnya begitu, Pak. Nih, miringnya ke situ. Jadi yang football tuh yang nggak bintang, Pak. Oke, terima kasih semua jawaban teman-temannya ya. Silakan yang matikan raise hand-nya. Nggak apa-apa. Baik, saya sampai lupa jawabannya apa gitu ya. Buat teman-teman tadi jawabannya mana. Tapi saya silakan cek. Ini saya ajarkan nih dari football sama hanging wall. Football itu adalah bidang yang menjadi landasan. Sedangkan hanging wall itu adalah yang bergerak. Jadi yang menentukan naik atau turunnya sesar itu adalah hanging wall-nya. Ya, menentukan geraknya adalah hanging wall-nya. Football ini adalah landasan. Berikutnya tadi ada yang pertanyaan, siapa tadi?
Karena gapnya Pak, gap tidak masalah ya, antara mau yang dekat seperti ini. Mau dia yang berdekatan atau yang jauh itu tidak masalah, tidak mempengaruhi bahwa itu adalah sesar naik atau sesar turun. Gap itu tidak mempengaruhi. Jauh tuh, kalau jauh pasti sesar naik atau sesar turun, itu tidak mempengaruhi. Nah, saya tekankan lagi bahwa footwall itu adalah bidang yang menjadi landasan, yang bergerak adalah hanging wall yang menentukan naik atau turun. Merah ini apa? Merah ini adalah bidang sesarnya. Merah ini adalah bidang sesarnya. Sedangkan yang biru adalah misalnya adalah jenis litologinya. Nah, untuk pertama, caranya menentukan footwall dan hanging wall. Ya. Saya ajarkan, tetapi jangan sampai kalian berdebat ini ya. Berdebat dari teman-teman geologi misalnya, alasannya apa? Gitu ya. Kok bisa menentukan hanging wall, footwall seperti itu? Ya, jangan diperdebatkan. Ini hanya cukup kita sebagai teman-teman dari geofisika yang saya ajarkan ya. Baik, kita punya garis ini. Jadi punya bidang miring ini, kita tarik garis lurus. Ya, bidang garis lurusnya apa? Mengikuti apa? Mengikuti dari lapisannya. Ya, mengikuti arah lapisannya kita tarik garis lurus. Yang ini adalah 180 derajat. Betul? Betul? Oke. Berikutnya, kunci keduanya untuk menentukan hanging wall sama footwall, kita punya dua sudut nih. Sebentar, kita punya dua sudut ya. Dua sudut. Yang bintang kecil kan sudutnya? Ya. Iya, Pak. Yang bintang sudutnya kecil. Kalau sudutnya kecil, itu berarti footwall. Nanti cek di yang lain ya. Cek yang di lain lah. Saya cuma 1A saja. Yang sudutnya kecil, itu adalah footwall. Yang sudutnya besar adalah hanging wall. Nanti bisa dicek di semua B, C, dan D. Dah, ada yang ingin tanyakan? Atau nanti dicoba digambarkan saja. Gambarkan kalian, cek sudut yang kecil adalah footwall, yang besar adalah hanging wall. Ya. Berikutnya, kalau sudah paham penentuan hanging wall sama footwall, saya akan membahas tentang sesar, jenis sesar apa. Dan ini cara yang akan saya berikan kepada mahasiswa baru di teknik geofisika untuk membedakan sesar naik atau sesar turun. Oke, kita sudah punya bidang batas ya. Punya bidang batas yang warna merah ini atau bidang kemiringannya. Kita punya bidang litologi atau lapisan geologi yang warna biru ini. Nah, kita ambil satu titik pas di bidang pertemuan antara lapisan dan bidang miringnya. Oke. Kita cek nih dengan warna yang sama atau dengan litologi yang sama. Kalau ke atas itu tidak ada litologi yang sama, otomatis kita ke bawah. Ya. Kalau ke bawah dia menabrak lapisan yang sama, maka dia adalah sesar naik. Jadi ke atas kan nggak ada nih warna biru yang sama. Di bawah ada nih kebetulan litologi yang sama. Tetapi pas melewati garis kita menabrak. Istilahnya saya bilang menabrak gitu ya. Maka dia sesar naik. Bagaimana dengan sesar turun? Contohnya kita naikkan juga. Tidak ada, lihat kanan kirinya. Di bawah ada kanan kirinya. Tetapi dia tidak menabrak. Maka dia adalah sesar turun. Seperti itu penggambaran dari jenis sesarnya. Gampangnya seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Justisio. Pak, misal sesar naik tapi naiknya kayak grafik yang B itu emang nggak bisa, Pak? Gimana? Sesarnya mau dinaikkan? Iya, misalnya naik tapi kayak bentuk turun gitu loh, Pak. Tapi naiknya sisinya beda gitu, Pak. Nggak ada yang tabrakan, itu nggak bisa, Pak. Oh, nggak bisa. Ini sesar turun. Kalau tidak berapa pasti sesar turun. Kecuali kalau mau sesar naik, maka posisinya akan berada di sini. Sesar naik kalau ini.
Oh gitu. Ini sesar naik nih. Nah, saya ubah warnanya. Kan awalnya di bawah. Kalau mau dibuat sesar naik ini, sesar naiknya di atas ini. Ini ada sesar naik. Seperti itu. Berarti Ada sesar naik. emang sifat di aslinya kayak gitu, Pak? Iya, memang iya. Oh, terima Dan kasih, Pak. makanya yang hanging wall ini yang bergerak menentukan sesar naik atau turunnya. Jadi yang awal ibarat kata seperti ini, yang menaik. Nah, kalau turun ini adalah berarti sesar turun, kalau ini naik adalah sesar naik. Jadi hanging wall-nya kita ini hanging wall, ini footwall. Jadi ini jadi landasannya, kalau ini turun, sesar turun, sesar naik, naik. Entah dia miring atau miringnya kemana, tetap itu prinsipnya. Jadi tidak bisa bahwa Pak ini sesar naik karena berbeda miringnya, nggak bisa. Sesar turun. Jadi ini saya akan mengajarkan dulu caranya. Nanti kelamaan kan nggak perlu pakai ini. Dari lihat sini aja sudah kelihatan. Oh ini sesar turun, sesar naik. Pak izin bertanya Pak. Ya silakan. Kalau misalnya derajat kemiringannya 90 derajat gitu gimana Pak? Kalau untuk menentukan dia sesar naik atau sesar turun? Oke. Kalau sudah tegak gini ya. Tegak gini kan tadi Latif ya. Bagaimana menentukan sesar naik dan sesar turun? Sebenarnya banyak aspek yang perlu dilihat. Ya, kalau kita bicara batuan ini banyak batuan. Di sini juga batuan gitu ya. Kita tidak tahu nih ini sesar naik atau sesar turun. Dalam batuan ini punya rekan-rekan kecil lagi. Ini punya rekan-rekan kecil. Nah, inilah yang kita ukur. Nanti apa yang gunanya? Kita namanya menggunakan diagram Ross. Jadi banyak aspek kalau itu. Namanya diagram Ross. Jadi itu salah satu caranya seperti itu. Jadi mungkin nanti di geologi akan, kalau di geologi jelas diajarkan kalau dia tegak seperti apa. Atau nanti di geologi struktur bisa bertanya juga. Bagaimana sih caranya Pak? Nanti adalah tegak-tegak. Ada namanya kalau sesar itu adalah bidang besar. Ini nanti namanya adalah kekar. Namanya kekar. Ya, yang kecil-kecil ini. Nah, ini diukur berdasarkan nilainya. Ada caranya nanti. Jadi jangan khawatir. Baik Pak, terima kasih. Baik, ada pertanyaan yang lain? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Kalau nentuin footwall sama hanging wall, bikin garisnya pasti di bawah gitu Pak? Oh enggak mesti. Tadi kan gampangnya di atas. Cuma mengikuti harus, misalnya gini. Misalnya gini ya. Saya miring seperti ini, bisa taruh di atas. Tadi kan pertanyaannya, bisa taruh di tengah. Kalau saya taruh di bawah tadi kan karena hanya memudahkan saja untuk menggambarkan dari proses footwall sama hanging wall. Jadi tidak mesti harus berada di bawah, tidak. Hanya menggampangkan saja penggambaran dari footwall sama hanging wall. Sama saja tegak seperti ini, miring seperti ini juga, tarik garis ini. Ikuti arah pelapisannya. Ya, seperti itu ya. Terima kasih Pak. Baik, ada yang lain? Pak. Saya mau tanya Pak. Silakan. Itu kan kalau pakai narik garis terus sudut itu kan cara menentukan kalau pakai gambar Pak. Kalau misalnya nentuin di objek aslinya itu gimana ya Pak caranya Pak? Oke, saya hapus ya. Berarti kalau ini nggak ada nih. Ada lagi yang ditanyakan? Nanti ada izin nanti saya. Pak, izin nanya Pak. Ya silakan. Kan kita tuh namanya tuh maksudnya tuh ke bagian apa namanya tuh alat ya Pak. Nah, keuntungan kita belajar kayak geologi dasar nanti kayak hanging wall ini sama footwall di kehidupan pas kita nerapin gitu di dunia kerja tuh gimana Pak? Oke. Saya pernah cerita belum? Saya mungkin lupa. Saya mungkin kalau di kelas lain saya ingat. Tapi kalau sini apakah saya cerita atau tidak? Bahwa sebagai seorang teknik geofisika, ya kita selain hanya pengambilan data, kita ada 3 tahap pekerjaan, ya. Pengambilan data, pengolahan data, dan interpretasi. Ya, sebelum pengambilan data kita harus mendesain survei. Jadi kita tidak asal menaruh alat. Nah, desain survei itu apa? Kita ngelihat dari peta topografi dan peta geologinya.
Itu berikutnya baru bisa menentukan oh ini lokasi yang harus kita ukur. Oh ini ada jenis sesarnya atau tidak apa. Oke, kalau tidak itu kita perhatikan kita tidak masalah. Yang paling penting adalah interpretasi. Kalau berbicara interpretasi geofisika terutama ke arah sudah magnetik, terutama yang ke dalam ya magnetik, gravity, seismik, refleksi, kita juga harus tahu tidak mungkin di bawah permukaan bumi ini adalah rata seperti ini. Tidak mungkin kan? Pasti ada sesuatu yang bisa menyebabkan. Nah, itulah kita tahu adanya harus ngerti ini sesar atau tidak. Kalau football hanging wall kan jelas tidak, tapi kalau sesarnya iya. Hanging wall football hanya menentukan jenis sesarnya saja. Nanti ada kalian belajar namanya di interpretasi jelas diajarkan. Apakah sesar itu ada di bawah? Ada jelas. Pertama kalau dalam seismik, dalam magnetik dan gravitasi, karena yang berdampak dalam, yang sangat dalam gitu ya. Jadi ada, terus kita mempelajari sesar di geologi dasar ini ada. Terus apa sih geologi dasar? Petrologi batuan. Kita tidak berbicara interpretasi itu hanya angka saja. Tetapi kita mengartikan angka itu ke arah geologi. Itu seorang interpretasi. Karena apa yang dicari itu adalah arti geologinya. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi jangan khawatir, kita belajar geologi dasar ada manfaat yang harus kita peroleh. Makanya kita ini di geoteknik, geofisika sekitar 40% akan diajarkan tentang geologi. Jadi jangan khawatir, kalian tidak hanya bisa pengambilan data dan pengolahan data, tapi juga interpretasi. Kalau pengambilan data, ngapain kalian S1 kalau saya bilang gitu ya? Ngapain hanya kalian S1? Saya ngajak sekarang kalian bekerja selama 1 bulan aja, sudah bisa kalian mengambil data. Tapi kalian sebagai sarjana teknik geofisika, kalian bisa analisis dari hasil metode geofisika. Seperti itu gitu Firdaus ya. Mungkin yang lain juga ya. Mungkin saya lupa menjelaskan waktu di pengantar teknik di minggu pertama. Baik gitu Firdaus ya. Baik, ada pertanyaan yang lain? Baik, tidak ada, saya hapus ini ya. Jangan nyesel ya. Baik, tadi pertanyaan terakhir Pak, yang asli seperti apa? Nggak usah khawatir. Saya kasihkan foto aslinya. Ini salah satu foto asli ya. Sekarang, bagaimana kita menentukannya? Ayo, sesar apa ini? Udah batuan ini kan. Kalau tadi kan cuma hanya garis. Hanya garis gampang gitu kan. Garis, garis. Sekarang batuan. Pak, boleh menjawab ke Pak? Oh, silakan. Saya tunggu dulu sebelum saya menunjuk. Oke, gimana sama tadi Gilang ya? Ya, Pak. Ya, silakan. Itu kayaknya yang termasuk footwall tuh yang sebelah kiri, Pak. Oke, Karena gini aja, jangan kiri kanan. Sebentar. A dan B. Salah ring. Footwall yang A, apa yang B? Dah gitu aja. yang footwall yang A, yang hanging wall yang B. Sesar apa? Termasuk sesar naik, Pak. Coba pakai anotat. Alasannya kenapa sesar naik? Tadi yang Bapak jelasin katanya kalau jangan yang sesar... tadi, yang sekarang pakai anotatnya. Jangan yang tadi. Yang tadi saya bingung menjelasinnya banyak. Ayo. Pakai anotatnya. Kalau bisa coret-coret kan? Dicoret-coret aja, coret-coret. Dasarnya bisa Pak, naik. Bantu jawab mungkin ya, Pak. Oke, silakan bantu. Boleh. Di WA Gilang ini jangan-jangan. Setelah saya lihat itu Pak kayak ada sudut kemiringan tuh, bisa dilihat dari warnanya tuh Pak, agak berbeda tuh dari sedimennya tuh. Nah, dilihat itu kayak narik garis kemiringan gitu. Setelah saya gambar ternyata yang B itu menerobos ke A gitu, menerobos Pak. Lihat ada batuan yang agak gelap, itu menerobos ke yang B kalau kita ambil garis lurus. Jadi yang B itu bisa saya ambil adalah sesar naik, sedangkan A adalah sesar turun, Pak. Oke, yang lain. Pak, jawabannya beda boleh, Pak? Yo, beda nggak apa-apa. Kan saya nggak bilang benar salah dari tadi. Saya nggak pernah bilang benar salah. Cuma hanya menjelaskan jawabannya seperti apa. Kan seperti itu dari tadi. Ayo, Istisio. Menurut saya itu sesar turun, Pak. Ya, kenapa sesar turun? Sekarang pertanyaan saya lagi, kenapa sesar turun? Karena jika ada garis di tengah itu
apa ya, nggak ketemu Pak. Kalau ditarik garis ke atas atau ke bawah itu nggak ketemu. Iya, kalau nggak turun kan memang tasnya nggak turun. Coba dipraktekkan langsung pakai anotate. Emang bisa Pak? Di sebelah mana Pak? Bisa. Pakai view terus pakai anotate. Ayo dong. Ya benar Pak. Ada fiturnya. Yang mana sih Pak? Aduh, yang mana? Kalau saya jelas ada. Biasanya kalian kalau nggak salah di more, kalau nggak salah di more atau view yang titik 3 itu terus tulisannya anotate atau gambar pensil lah. Oh iya Pak. Nah, ya Ini silakan loh Pak. coret. Ini kan Silakan ada coret. garis ya Pak. Ini ada garis. Terus garis di Ganti sini warna Pak. lah, ganti warna yang terang lah, itu gelap banget. Ganti warna yang terang, merah. Merah. Ini kan ada garis di sini ya Pak. Ya. Nah, ini kan potongannya. Terus ada garis horizontal di sini Pak. Mendatar. Ya, terus. Nah ini tuh nggak ketemu Pak ke bawahnya. Ini juga ke atasnya. Nah, gini aja lah. Yang A itu mana lapisannya, yang mana B itu mana lapisannya, kalian tarik dulu satu-satu dulu. Itu ya. Saya bingung kamu tarik nggak ketemu nih yang mana? Yang A Pak nggak ketemu Pak. Oke, terus lagi. Kayaknya yang A football Pak. Ya. Oke, terus. Udah Pak, cuma kayak gitu, barangkali salah sih Pak. Izin menjawab lagi Bapak. Oke, silakan. Ayo, siapa lagi? Jawaban saya sama kayak Gilang Pak. Jadi gimana? Ini tuh sesar apa itu? Sesar naik. Soalnya kan ini kan kalau kita tarik garis di sini, ini sebagai mana? Oh ya, aduh. Oke, terus. Itunya. Terus kalau menurut yang Firdaus katakan tadi Pak, menurut sesuai dengan warna batuannya di sini, ya anggaplah ini lapisan 1, ini lapisan 2. Jadi kalau kita dari yang Bapak paparkan tadi penjelasannya, jadi kalau kita tarik dari ujung sini ke sini ketemu Pak, jadi bisa disimpulkan kalau ini sesar naik Pak. Oke, sudah? Itu Ada lagi? Ada lagi? Pak, saya nggak terima Pak penjelasannya Latif. Ayo silakan, kita debat di sini aja. Tenang aja, nggak masalah kan gitu. Wong kita jauh-jauhan kan gitu. Ayo, ada lagi? Pak, izin lagi Pak. Oke, silakan. Ada yang penasaran? Ayo, nggak apa-apa. Saya belum. Ayo. Iya sih Pak, kayaknya itu sesar naik Pak. Wah, kok jadi ragu? Soalnya ini ada. Kalau di horizontal di bawah ini kan potongannya ya Pak. Ini kan potongannya. Nah, sudutnya itu lebih besar yang di sini Pak. Yang A sudutnya lebih besar. Gitu Pak. Ada lagi. Ayo, silakan. Ekspresikan. Jangan malu-malu. Ayo, ada lagi? Ayo Pak. Ayo Renata, silakan. Kalau menurut saya itu sesar naik. Nah, A-nya itu sebagai hanging wall dan B-nya itu sebagai, bentar, saya coba ini. Gambarnya gini aja gimana Pak? Kelihatan enggak, tidak ya? di sini aja. Gimana? Ayo pakai anotate. Di sini aja yang sudah ada. Gimana ya jelasinnya? Ada gambar pensil pokoknya kalau nyoret-nyoret. Gambar pensil ya? Tuh tanya sampai Justisio tadi carinya di mana? Carinya di mana? Di view option di atas. Oh, view option. Annotate. Mana sih? Yang anotate. View option ada pilihannya anotate atau logonya pensil.
Tarik. Ayo, waktunya mau habis ini waktu kuliahnya. Nanti saya kena marah sama yang jam yang lain. Ayo, nggak apa-apa. Nggak, gimana ya Ketemu. Pak? Iya nggak ketemu. Ya udah nggak apa-apa. Ayo gimana jelasinnya? Udah saya jelasin. Jadi yang A itu sebagai hanging wall, karena itu sudutnya itu lebih besar daripada yang B. Yang B itu foot wall. Nah, di saat kita tarik garis naik di hanging wall-nya itu nggak ada apa ya, nggak ada ke atas tuh nggak ada kayak tabrakan gitu loh Pak. Gimana ya jelasin? Nah terus kita kalau tarik garis turun dari hanging wall yang atasnya ini ke sini ada tabrakan dari foot wall-nya. Nah itu menandakan kalau hanging wall-nya itu naik. Jadi itu sesar naik. Ada lagi? Pak, kalau salah nggak apa-apa kan? Loh, dari tadi kan saya nggak pernah benar salahnya dari tadi loh. Saya nggak pernah benar menyalahkan loh dari tadi loh ya. Silakan. Ini gimana Pak? Oh ini. Menurut saya ini sesar turun. Nah ini kan garis kelihatan. Mana ya? Terus ini nah pas ditarik garis tidak bertabrakan Pak. Jadi sesar turun. Terus yang A itu karena sudutnya kecil jadi itu foot wall. Terus yang B karena besar jadi hanging wall. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi Terima kasih. yang mau berpendapat? Pak, saya mau memperbaiki yang tadi, boleh nggak? Boleh, silakan. Sudah bisa Sudah kan? itu, sudah. Iya. Jadi kayaknya Pak ngambil sudutnya beda-beda Pak. Beda perspektif sabar. setiap orang Pak ngambil garisnya Pak. Tenang aja, nanti akan saya jelaskan. Gini Pak, jadi kan Ya. bentar Pak. Ini ditarik garis. Lalu di sini ada itu seperti garis patahan. Nah, di sini ini lebih kecil sudutnya. Ini dinamakan foot wall. Dan yang di sini lebih besar. Namanya hanging wall. Kemudian kalau kita tarik garis ke atas nggak ada apa ya, nggak ada Sedimen. tidak ada ya tidak tidak ketemu ya tidak ketemu Pak. Lalu kemudian kita tarik ke bawah itu menabrak yang patahan foot wall-nya ini. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa itu sesar naik karena foot wall-nya itu relatif turun daripada hanging wall-nya gitu. Oke, udah ya. Ayo Pak. Makin. Oke, gimana? Ayo, silakan. Siapa Boleh, lagi? Pak. Ayo. Oke, silakan. Menurut saya aja ya Pak ini. Iya. Ini kan ini menurut saya yang A itu adalah foot wall. Loh kok rame? Bentar, saya hapus dulu, saya lupa. Iya Pak. Nah, Oke, yang silakan. ini kan yang kiri ini foot wall Pak. Ini soalnya bentar Pak. Ini soalnya sudutnya lebih kecil Pak. Nah kalau menurut saya ini sama ini tadinya satu lapisan Pak. Jadi yang kanan ini hanging wall turun Pak. Jadi sesar turun Pak. Ini tadinya di sini. Gitu Pak. Makasih Pak. Oke, siap. Ada yang lain? Pak, ada lagi Pak. Ayo, silakan. Ada lagi. Dihapus, saya clearkan dulu. Nah, kan makin ramai kalau gini kan. Lihat yang asli kan. Ayo. Ini Pak, kan ada garis di sini ya Pak. Ya. Kalau itu yang bingung itu ujungnya gimana Pak? Ujung apanya sekarang? Ujung paling atasnya, tanah paling atasnya.
kalau Ngapain ambil Anda perhatikan paling atas? Lihat yang ada aja yang kalian pikirkan. iya, kalau ambil garisnya di sini itu bakal tabrakan, Pak. Ya, terus. Tapi Kalau kalau ambil garisnya di sini itu nggak tabrakan, Pak. ya sama, tenang kakak aja. Makanya saya diem aja Iya. dulu. Dari tadi kan Makanya saya diem itu aja dulu kan. saya bingungnya di situ, Pak. Oh ya. Makanya saya dari tadi diam aja. Yang penting ada berani berpendapat dulu kalian. Berani berpendapat dan salah urusan belakang. Yang penting kalian sudah tahu kan seperti itu. Ada lagi? Ayo. Dah, kita samakan persepsi terlebih dahulu ya. Persamakan persepsi untuk pertama menentukan sudut, menentukan hanging wall sama footwall. Oke. Kita samakan persepsi dulu. Di bidang miringnya kita tarik garis lurus, entah di atas, kita tarik di tengah-tengah saja. Oke. Ada beberapa yang mengambil sudut di bawah. Salah saya bilang. Menentukan sudut besar atau kecilnya berada di atasnya. Kalau ngambil di sini jelas salah kalian persepsinya. Ini yang salah. Kita samakan persepsinya terlebih dahulu yang bagian atas. Jadi tarik garis lurus, bagian atas inilah yang kita ambil untuk mengetahui sudut besar atau sudut kecilnya. Ya, yang pertama saya samakan persepsi dulu. Oke. Berikutnya, ini ada contoh. Contoh yang miring. Oke. Kalau kita sudah ada dualitologi nih, misalnya dualitologi, ya, jangan mengambil di tengah-tengah. Dalam artian saya bilang, jangan mengambil di daerah yang tengah ini. Jangan sama sekali. Ambillah, kalau kalian ambil bagian atas, otomatis perbandingannya adalah yang di atas. Ya, jangan kalian ngambil perbandingan bawah sama yang di atas atau atas sama atas. Jangan pernah. Jadi sama-sama ambil yang di bagian atas. Misalnya nih atas. Ambil yang atas sama yang atas. Jangan pernah yang atas ke bawah atau paling bawah atau yang ini. Jangan pernah. Makanya banyak salah persepsi tadi. Ada beberapa yang salah persepsi. Oke. Berikutnya, ini sisanya apa, Pak? Nah, perhatikan dulu warnanya, saya bilang. Kalau kita identifikasikan yang ini, otomatis ini yang ada di bawah. Betul kan? Yang kuning ini sama yang ini. Oke? Setuju? Berarti sesar apa? Ayo jawab. Turun, Pak, Turun, Pak. Oke, berarti sesar turun. Karena kalau kita berbicara sudah melihat secara langsung seperti apa, ya tahu tanpa mengetahui oh ini sudutnya seperti apa atau tarik garis lurus dia ketemu atau tidak. Jadi seperti itu. Jadi sudah paham ya? Di garis yang sama saya kuning sama yang sama. Kita tarik yang atas. Kalau kita tarik atas berarti harus ketemunya yang bagian atas. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi tadi ada beberapa yang masih salah persepsi kalau dilihat langsung. Jadi seperti itu kalau melihat kondisi di lapangan langsungnya, kita cek lagi mana batasnya. Oh, ini batuan ini. Yang merah ini batasnya. Ini lapisan yang sama. Yang merah dengan yang merah ini harusnya lapisannya sama nih. Harusnya sejajar. Cuma karena ada patahan, maka dia akan berubah naik. Maka dia akan, karena dia sini turun, otomatis dia sesar turun. Jadi seperti itu ya. Jadi beberapa yang... Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya nanti di lapangan kelihatan patahannya tapi warna antara lapisan-lapisannya tuh mirip bahkan hampir sama, itu cara menentukannya gimana, Pak? Oke. Besok minggu depan saya hari Jumat ke lapangan. Saya baru besok ke lapangan saya ambil foto. Saya sebenarnya ada fotonya cuma saya lupa. Warnanya sama.
Besok ingatkan saya hari Jumat ke lapangan. Jumat, Sabtu, Minggu, nemenin kakak ke lapangan. Di situ ada jenis sisarnya. Tolong ingatkan saya, Pak, tolong. Nanti saya share lah di grup PA. Nanti kalian diskusikannya seperti apa. Oke, gitu saja ya. Saya Baik, Pak. cari dari kemarin nggak ketemu fotonya. Besok saya ke lapangan, pas ada di lokasinya ada. Saya Jumat, Sabtu, Minggu ke lapangan, nanti saya fotokan. Mudah-mudahan terlihat jelas. Jadi pertanyaannya dari relatif saya tunda dulu jawabannya di minggu depan, karena biar secara lihat langsung.